Shalom adik-adik yang baik-baik, manis-manis, cantik-cantik, dan ganteng-ganteng. Salam Cool Kids, suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan, Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Sebagai anak Tuhan yang baik, kita juga mau tetap setia dalam segala kondisi, baik senang maupun susah, karena kita punya Allah yang setia. Untuk itu, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Yuk kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah kita yang super baik dan setia. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Kakak yakin dan percaya adik-adik di rumah pasti tetap semangat memuji Tuhan walaupun kita tetap beribadah online aja. Gimana Kak Dede? Masih semangat? Oh, semangat dong. Pasti harus semangat ya Harus setiap semangat. harinya. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kakak undang adik-adik boleh duduk yang manis, boleh ambil sikap yang terbaiknya. Kita mau memulai ibadah kita. Kita mau angkat satu lagu pujian, beri syukur, beri puji. Buat karyamu, buat segala rencanamu, beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Kita mau ulang lagi nih dari awal. Buat karyamu, buat segala rencanamu, beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri syukur, beri puji,
dan syukur kami Tuhan dan pujian kami Tuhan hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami ingin memulai ibadah kami, biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah ada hati yang selalu mengucap syukur dan mau memuji-muji Engkau dengan bersorak-sorai. Terima kasih Allah Bapa yang baik, kami siap memulai ibadah kami. Dan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik tahu kan kalau Tuhan Yesus itu adalah pokok anggur dan kita itu adalah carang-carangnya. Dan jadi kita harus tinggal bersama Tuhan Yesus supaya kita bisa tetap bertumbuh. Sekarang kita mau angkat satu lagu pujian Yesus pokok. Adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, jadi kita nggak perlu takut untuk menghadapi semua masalah dalam hidup kita. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk mari kita siapkan hati kita angkat satu lagu pujian bersamamu Bapa. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan ya, teguhkan hatiku. Berkah yang terindah memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa,
bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku, engkau yang bertindak, engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku, anugerahmu besar melimpah bagiku, anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Tuhan, kami tahu Tuhan kalau Tuhan selalu bersama dengan kami dan kami tidak perlu takut apapun juga Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami, Tuhan selalu melindungi kami. Sementara Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau Tuhan memberkati kami sehingga kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu kami. Kau juga yang memberkati kakak-kakak sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami dapat bertumbuh berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami seperti mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di ibadah online kali ini. Walaupun secara online, tapi kita percaya bahwa kita bisa sama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Oke, sebelum pembelajaran firman Tuhannya kita mulai, alangkah baiknya adik-adik siapkan posisinya yang paling nyaman dan tetap sopan. Siapkan juga atau pakai juga pakaian yang terbaiknya. Dan yang paling penting, kalau bisa nih, jangan melakukan pekerjaan apapun juga, supaya kita tetap fokus dengan firman Tuhan dengan berkonsentrasi. Oke? Adik-adik, Kak Green mau nanya nih, mana yang lebih mudah memuji Tuhan saat kita lagi senang atau saat kita lagi sedih? Atau mana yang lebih mudah untuk kita bersyukur kepada Tuhan saat kita menerima hal-hal yang menyenangkan atau saat kita menerima hal-hal yang kurang menyenangkan? Nah, pasti jawabannya itu kita mudah untuk memuji Tuhan atau lebih mudah untuk bersyukur kepada Tuhan saat kita lagi senang dan saat kita menerima hal-hal yang menyenangkan. Kalau misalkan kita lagi sakit gigi atau saat lagi nangis atau lagi mengalami hal yang kurang menyenangkan, pasti mengucap syukur atau memuji Tuhan itu rasanya berat banget, ya kan? Nah, tapi kita mau belajar dari kisah Paulus. Ketika dia saat mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Oke? Kita baca di Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 40. Tapi kalian bisa baca dulu kisahnya. Nanti Kak Gren membaca kisahnya itu dari ayatnya yang lompat-lompat ya. Setelah Paulus bertobat, ada banyak sekali hal yang terjadi dan Paulus melakukan beberapa perjalanan ke daerah-daerah. Pada suatu hari, Paulus ini bersama dengan Silas, dia ditangkap di penjara karena dituduh dia telah menyebarkan ajaran atau adat istiadat yang tidak boleh diajarkan kepada orang Rom atau kepada orang Roma, sehingga mereka ditangkap. Nah, apa yang terjadi kepada mereka? Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai 25 mengisahkan gini. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kisah Para Rasul 16
ayat 26-28 sekarang kita baca. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Janganlah celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kita langsung lompat ke Kisah Para Rasul 16 ayat 30-32 ya. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Lalu singkat cerita, kepala penjara dan keluarganya menyerahkan diri untuk dibaptis. Nah, pasti adik-adik pada nanya nih, apa yang terjadi kepada kepala penjara tersebut? Nah, ternyata Paulus dan Silas itu dikasih keputusan untuk dibebaskan, dan akhirnya kepala penjara itu tidak jadi dihukum. Nah, yang mau kakak fokusin dari kisah ini, ketika Paulus dan Silas tetap memuji Tuhan ketika di dalam penjara. Walaupun situasi mereka berdua yang sedang mereka hadapi itu sulit atau situasi yang berat, tetapi mereka berdua tetap dipakai Tuhan untuk menjadi saksi kepada kepala penjara. Jadinya kepala penjara dan keluarganya itu memberikan diri kepada Tuhan Yesus dan bersedia untuk dibaptis. Nah, kisah ini mengajarkan kita supaya kita tetap memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan walaupun kita sedang mengalami kejadian atau kenyataan yang kurang menyenangkan. Misalkan saat kita digosipin teman mungkin, atau saat kita mendapat nilai ujian yang kurang bagus, padahal kita sudah belajar dengan giat. Nah, walaupun memang nggak harus memuji Tuhan itu dalam ekspresi menyanyi ataupun yang lain sebagainya, tapi memuji Tuhan itu bisa dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu bersyukur. Nah, gimana tuh contohnya bersyukur ketika kita mendapat nilai ujian yang kurang baik walaupun kita sudah belajar dengan giat? Contohnya gini adik-adik. Adik-adik bersyukur karena adik-adik masih diberikan fasilitas untuk belajar. Contohnya gini, walaupun kita mendapatkan nilai yang kurang baik, tapi kita masih memiliki buku. Kita masih memiliki cahaya atau lampu di rumah atau di penerangan kita di rumah. Karena di tempat yang lain pun mereka itu sulit untuk belajar. Banyak orang atau pelajar-pelajar lainnya yang di daerah itu mau belajar tapi nggak ada buku atau nggak ada listrik, nggak ada lampu, jadi sulit kalau mau belajar saat malam hari. Nah, kita bisa mensyukuri hal-hal yang kecil seperti itu. Walaupun nilai ujian yang kita dapatkan kurang bagus, tapi kita masih bisa rajin belajar karena kita memiliki buku, kita memiliki penerangan di rumah, punya listrik, dan kita juga punya orang tua ataupun orang terdekat kita yang bisa mengajarkan kepada kita. Jadi kita bisa bertanya kepada mereka. Nah, mensyukuri hal-hal tersebut. Atau ketika kita digosipin teman, kita dihadapkan kepada dua pilihan. Misalkan kita marah karena kita digosipin, atau kita menjelaskan yang sebenarnya dan kita benar-benar tidak seperti yang digosipin oleh teman-teman kita tersebut. Nah, kalau kita memilih untuk menjelaskan yang sebenar-sebenarnya, selamat, karena kita telah memilih untuk tetap bersyukur dan memuji Tuhan walaupun dalam situasi yang kurang menyenangkan. Ya, memang gak gampang untuk memuji atau bersyukur ketika kita mengalami situasi yang kurang menyenangkan. Tapi percaya deh kalau kita itu pasti bisa karena kita bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, sampai segitu aja firman Tuhan atau cerita kita atau kisah yang bisa kita pelajari minggu ini. Cukup singkat, dan untuk ayat hafalannya
terambil dari 1 Korintus 10 ayat 31. Bunyinya gini, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Yang sudah hafal, jangan lupa dikirim video ayat hafalannya ke kakak-kakak koordinatornya masing-masing. Ditunggu sampai hari Kamis jam 6 sore, oke? Hari Kamis jam 6 sore, oke? Sekarang kita bersatu dalam doa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena pada pagi hari ini melalui ibadah online ini kami belajar ya Bapa bahwa kami tetap harus bersyukur dan memuji Engkau apapun keadaan kami, apapun yang kami lakukan ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa jika selama ini kami tidak bersyukur dan tidak memuji Engkau ketika kami mengalami suatu permasalahan atau kenyataan yang kurang baik ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan juga ya Bapa keluarga kami, teman-teman kami, bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang memberkati kesehatan kami dan mencukupkan segala keperluan kami ya Bapa. Dan juga ya Bapa, kami serahkan masa depan kami supaya masa depan kami penuh harapan dan masa depan kami adalah masa depan yang cerah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, yuk disimak dengan baik pengumuman berikut ini. Persembahan ibadah dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 687 145 3311 atas nama Stefani. Terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan melalui Papa Mama sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Minggu rencananya akan mengadakan wisuda pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Karena tahun kemarin kita tidak mengadakan wisuda, jadi adik-adik semua akan diwisuda. Kecuali yang tahun ini umurnya 4 tahun ke bawah. Jadi, yang tahun ini akan masuk TK atau playgroup, kelas 1 sampai kelas 6, dan kelas 1 sampai kelas 3 SMP akan diwisuda. Berikut data-datanya berdasarkan yang sudah mengisi G-form pengisian data anak sekolah minggu. Jika namanya belum tercantum, adik-adik bisa menghubungi koordinator kelasnya masing-masing. Untuk papa dan mama yang mengikuti ibadah sekolah minggu ini, bisa membantu anak-anaknya ya. Untuk keperluan wisuda ini, kami membutuhkan foto untuk pembuatan sertifikat. Untuk itu, kakak minta adik-adik yang akan diwisuda untuk mengirimkan pos fotonya ke kakak koordinator kelas masing-masing paling lambat hari Minggu tanggal. Contohnya seperti ini. Kakak tunggu ya.
Sekolah Minggu juga punya renungan harian audio cerdas berpikir yang hadir setiap hari Senin sampai Jumat yang dapat diakses melalui aplikasi Anchor, Google Podcast, atau Spotify. Yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan melalui renungan audio ini. Terima kasih untuk setiap adik-adik yang sudah setia mengirimkan video ayat hafalan dan mengerjakan setiap aktivitas yang diberikan. Adik-adik keren. Yang belum, yuk mulai minggu ini adik-adik bisa mengirimkannya ke kakak koordinator kelasnya masing-masing. Untuk papa, mama yang selalu setia mendukung anak-anaknya untuk beribadah, kami dari Sekolah Minggu mengucapkan terima kasih. Papa mama hebat dan luar biasa. Demikianlah pengumuman yang dapat kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu lagu pujian Kerajaanmu Datang. Salam anak sekolah minggu Batu Penjuru Pondok Melati. Mari kita akan akhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa menerima berkat rasuli. Mari angkat tanganmu hai anak-anak. Dan sekarang anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa yang ada dalam surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam penyertaan Roh-Nya yang kudus menyertai engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Rasul 11 ayat 26b. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ayat hafalan minggu ini adalah Kisah Para Rasul 11 ayat 26b. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Para Rasul 11 ayat 26. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Rasul 11 ayat 26b. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kisah Para Rasul 11 ayat 26b. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Shalom Kak. Kisah Para Rasul 11 ayat 26b. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Rasul 11 ayat 26b. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Shalom. Kisah Para Rasul 11 ayat 26b. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kisah Para Rasul 11
ayat 26b. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Amin. Kisah Para Rasul 11 ayat 26b. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Amin. Kisah Para Rasul 11 ayat 26b. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kisah Para Rasul 11 ayat 26b. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kisah Para Rasul 11 ayat 26b. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Aku anak raja,